Perkenalkan, nama saya Elfran Valentino Ruru, NIM 1709035031 dari Prodi Teknik Industri 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS operasional riset 1 saya. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 seperti ini. Untuk inti masalahnya itu ya bagaimana penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada 3 orang tersebut menjadi minimal. Jadi bentuk soalnya di sini penugasan. Di sini identifikasi masalahnya itu jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah kota yang membutuhkan kepala bagian. Maka kasus tidak formal sehingga memerlukan variabel dummy. Yang kedua, karena mencari tunjangan minimal berarti kasus minimasi. Karena sebelumnya cuma ada 3 pegawai dan penugasannya ada di 4 kota, untuk menutupi kekurangannya pegawai, ini kita menggunakan dummy. Ini dummy-nya. Terus di setiap kolomnya kita cari angka terkecil. Angka terkecil di kolom hari itu 140, di Novi 100, di IKA 100 juga. Maka kita kurangi di tiap kolomnya. Seperti ini. Jawabannya seperti ini. Untuk kolom Novi seperti ini, dan jawabannya seperti ini. Untuk kolom IKA seperti ini juga, dan jawabannya seperti ini juga. Kemudian selanjutnya kita menarik garis di setiap angka nolnya. Jadi kita garis ini, yang ini. Terus setiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Terus jumlah garis yang ditarik sama dengan baris dan kolom, yaitu 4. Jadi berarti hasilnya sudah optimal. Ini pun alokasi penempatan kerjanya. Novi sendiri itu memegang di Banjarmasin, Ika memegang jabatan di Pontianak, Dami memegang jabatan di Palangkaraya, Ari memegang jabatan di Tarakan. Total biayanya di sini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu 340.000. Dan kota Palangkaraya ditugaskan pada Dami, maka diasumsikan tidak ada yang ditugaskan di kota tersebut. Untuk tugas nomor 2 seperti ini, karena saya NIM ganjil maka pakai metode NWC. Untuk metode NWC sendiri itu bisa dibilang metode pojok kiri paling atas. Jadi semua dimulai dari pojok kiri paling atas. Jadi diawali di sebelah kiri paling atas. Nah, ini titik awalnya. Jadi di supply pabrik A itu 90 dan demandnya 50. Jadi karena demandnya 50, maka maksimalnya isi di pabrik A Kota Solo itu 50. Kita coret ini juga. Terus ini tadi 90, karena 90 kurang 50, hasilnya 40. Terus di pabrik A Kota Kudus kita isi 40. Selanjutnya kita garis lagi. Ini 40 kita coret. Terus ini 110, karena kita di pabrik B. Kita melanjutkan lagi di pabrik B. Ini pabrik B Kota Kudus 20, maka itu kita coret. 110 kurang 40, maka hasilnya 70. Di situ kita isi 60, karena nilai maksimum supply-nya itu 60. Kita coret lagi. 10, 60 kita garis lagi, maka sudah begitu. Ini 10. Kita mulai lagi dari pabrik C, Kota Tegal di sini. Ini coret 10, ini coret garis lagi, hasilnya 40. Di sini 40 juga, maka kita garis ini 40. Karena demandnya 40, maka tidak boleh melewati batas demandnya. Maka di sini isi 40 garis. Jadi sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah
seperti ini di bawah 3.260.000. Untuk modinya sendiri itu pabrik A U1, pabrik B U2, pabrik C U3, Kota Solo P1, Kota Kudus P2, Kota Tegal P3. Maka seperti ini bentuknya. XA1 sama dengan U1 tambah P1 sama dengan 20, XA2 U1 tambah P2 sama dengan 5, dan seterusnya. Dan selanjutnya, pabrik A satunya sama dengan 0, P1 Kota Solo P1-nya sama dengan 20, Kota Kudus P2-nya sama dengan 5, pabrik B U2-nya sama dengan 15, pabrik C U3-nya sama dengan 5, Tegal sama dengan P3 14. Jadi maka kita hitung kotak sel yang kosong dengan persamaan di bawah ini. K3 sama dengan C13 dikurang U1 dikurang V3 sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. Karena di sini masih ada yang ganjil, maka dipilih negatif yang terbesar untuk dialokasikan, yaitu C21. Yang pabrik B, Kota Solo yang 15 yang dilingkari merah itu. Maka dari analisis alokasi terletak C21 yang terletak di antara C11 dan C22. Maka nilai yang terkecil sehingga terpilih 50. Gitu. Selanjutnya ini 0 tambah 50 sama dengan 50, ke atas 50 kurang 50 10, samping 40 tambah 50 90, 60 tambah 60 kurang 50 110, samping U1 sama dengan 0, pabrik A, Solo P1 sama dengan 0, Kudus P2 sama dengan 5, pabrik B U2 sama dengan 15, U3 sama dengan 5, pabrik C, Kota Tegal P3 sama dengan 14. Selanjutnya, ini berada di pabrik B di Kota Tegal, turun ke bawah 40 kurang 10 sama dengan 30, samping 10 tambah 10 sama dengan 20, ke atas 10 kurang 10 sama dengan 0, samping lagi 1 sama dengan pabrik A, untuk Kota Kudus P2 sama dengan 5, untuk Kota Tegal P3 sama dengan 14, untuk pabrik B U2 sama dengan min 4, P1 sama dengan P1 dengan 19 Kota Solo, U3 sama dengan 15 pabrik C. Kenapa di sini minus 4? Karena P3-nya ini tidak boleh melebihi 10. Selanjutnya ini untuk perubahan biaya pada tiap kotak sel yang kosong. Karena di sini di C13 masih ada yang ganjil, maka dipilih data memiliki nilai negatif terbesar untuk dialokasikan lagi. Karena min 6 ini masih ganjil, masih negatif. Maka ini dia. Jadi 0,30 tambah 30 sama dengan 30, 30 kurang 30 sama dengan 0, samping 20 tambah 30 sama dengan 50, ke atas 90 kurang 30 sama dengan 60, samping lagi. Maka untuk pabrik A, U1 sama dengan 0, untuk P2 sama dengan 5 Kota Kudus, untuk Kota Tegal P3 sama dengan 8, untuk pabrik B, U2 sama dengan 2, untuk Kota Solo P1 sama dengan 13, untuk pabrik C, U3 sama dengan 5, maka peluang biaya pada kotak sel yang kosong dengan persamaan rumus seperti bawah ini. Nah, karena nilai kalsum tidak ada yang negatif, maka sudah bisa dikatakan optimal. Maka hasil akhirnya seperti ini. Jadi total semuanya itu 1.890. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya optimal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 1.890. Untuk soal yang nomor 5 seperti ini. Selisih optimal dari apel di atas menghasilkan X1 sama dengan 3,75 dan X2 sama dengan 2,25, yang dimana solusi tersebut tidak fleksibel karena kedua variabel non-integral. Sebenarnya seperti ini.
Jadi LP-nya kita masukkan rumus ini. Persamaannya itu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, Z sama dengan 39, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, Z sama dengan 42 melewati batas. Karena di sini batasnya itu 39. Ini. Terus LP3, ini rumusnya, ini X1 persamaannya, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, 6, Z sama dengan 42, yang melewati batas, X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, 8, Z sama dengan 41. Itu melewati batas juga, karena 41 ini masuk di UB ini. Jadi kita masukkan di sini 3/41. Untuk LP4, seperti ini rumusnya masukkan juga lagi, sama di persamaannya X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 5, Z sama dengan 45, itu melewati batas, X2 sama dengan 1, X1 sama dengan 4, 4,4, Z sama dengan 40,5, itu melanggar X1-nya. Untuk LP5 seperti ini, sama juga, hasilnya Z-nya 4,2 melewati batas, begitu juga yang bawahnya 4,12 melanggar. Untuk LP6-nya seperti ini, sama juga melewati batas, melanggar batas persamaannya. Begitu juga Z41-nya. Dan untuk LP7-nya sendiri, untuk persamaan yang X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 40, sudah optimal. Karena sudah sesuai sama dengan UB 40 X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0. Maka bisa dikatakan X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, Z sama dengan 40 itu sudah optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.